Nasional. Oke, siap. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal dari kampus Yai Al Aziz yang berada di Indramayu, Al Zaitun. Di sini saya akan membuat video UTS yang mata kuliah Masail Fikih yang ke-1, dosen pengampu Muhammad Hasyim Panirin. Saya dari Fakultas Hukum Tata Negara angkatan 6 semester 5 Fakultas Syariah. Di sini saya sama rekan saya, sahabat saya Fikri Rezaldi. Langsung saja, Fik, apa yang mau ditanyakan nanti saya akan menjawab. Ya, baik. Kepada rekan saya Mas Iqmal, ya, saya akan menanyakan materi tentang pembelajaran Masail Fikih. Masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama. Perkara bergantung niat, bagaimana? Yang dimaksud perkara bergantung niat. Bisa dijelaskan? Oke, niat. Alama malu bi'an niat dianggap paling lantaran tiap tindakan muslim dibangun atas dasar niat. Niat yang membedakan amalan satu sama lain. Misalnya salat wajib dan sunnah, ataupun zakat serta sedekah. Niat merupakan penentu diterima atau tidak amalan seseorang. Niat disebut sepertiga ilmu, yang mana yang merupakan penentu sekaligus titik yang membedakan rujukan dari niat seseorang tersebut. Lanjut. Baik, kepada Mas Iqmal. Terima kasih atas penjelasan perkara niat. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu keyakinan apakah yang tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah, bisa dijelaskan keyakinan apa yang tidak bisa dikalahkan oleh keraguan? Oke, sikap ragu itu sering sekali ya kan dihadapi ketika beribadah. Mulai keraguan tidak boleh mendemonstrasikan sikap yakin seseorang harus mantap dengan hal terakhir yang diyakininya. Contohnya, apabila seseorang ragu apakah dia wudhunya sudah batal atau belum, padahal sebenarnya dia masih belum batal. Dia harus datang pada keyakinannya tanpa ragunya, bahwasanya tidak menghilang sikap puas tersebut. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi istilahnya kayak lupa tapi kayak dia tuh ngerasa udah wudhu ya. Jadi bergantung kepada niatnya ya, aja betul, gitu. Betul, Beb. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kepada Mas Iqmal. Orang yang dapat mencapai keyakinan apakah padanya masih diizinkan berjihad dengan berdasarkan din? Apa tuh, Mas Iqmal? Bisa dijelaskan? Di antara furu, orang yang mempunyai dua bejana air, yang satu najis dan yang satu lagi suci, dia dapat dengan yakin untuk memperoleh air yang suci karena dia di tengah laut. Misalnya dalam hal ini dia masih diizinkan untuk berijtihad, meneliti berdasarkan don mana dari dua bejana tadi yang suci. Demikian juga orang mempunyai dua baju, yang satu suci, yang satu najis. Dia boleh meneliti mana yang suci untuk dipergunakan, walaupun dia dapat berganti dengan pakaiannya yang lainnya jelas suci. Salat menghadap hijir Ismail tidak sah karena dengan yakin dapat menghadap ke Ka'bah. Di sini tidak boleh beristihad berdasarkan bahwa hijir Ismail adalah bagian dari Ka'bah, karena riwayat bahwa hijir Ismail termasuk dalam Ka'bah riwayatnya berbeda-berbeda. Dilarang sama sekali untuk beristihad apabila seseorang mujtahid dan dia tidak boleh meninggalkan nas tersebut untuk beristihad. Seperti itu. Oke, baik. Cukup jelas penjelasannya Mas Iqmal.
Ini Mas Iqmal masuk ke pertanyaan yang keempat. Maksud menjual binatang yang bunting tidak dengan anak yang dikandungnya, bagaimana itu maksudnya? Ya, menurut saya itu, menurut pendapat yang lebih kuat, tidak sah. Karena yang dikandung adalah sesuatu yang tidak diketahui. Sebab yang diketahui itu kemudian dikecualikan daripadanya dengan sesuatu yang tidak diketahui. Maka menjadilah yang diketahui menjadi tidak diketahui. Demikian juga tidak sah menjual binatang yang masih dalam perut induknya karena tidak diketahui. Seperti itu. Oke, baik. Itu masuk ke pertanyaan yang keempat ya Mas Iqmal. Oke, selanjutnya Tuh, ini. yang lebih umum, apakah di dihar itu menyerupai talak ataukah menyerupai sumpah? Nah, itu maksudnya gimana tuh? Dihar itu masuknya ke talak atau ke sumpah? Gitu. Oke. Saya akan menjelaskan jika apabila mendihar 4 istrinya dengan satu kalimat seperti engkau semua seperti punggung ibuku, maka kalau ia kembali kepada istri-istrinya lagi, dia harus membayar 4 kafarat karena lebih dirupakan dengan talak. Tetapi kalau lebih diserupakan dengan sumpah, maka dia hanya membayar satu kafarat, yaitu kafaratnya sumpah. Kalau diserupakan dengan tolak, maka boleh dengan secara tertulis, tetapi lebih diserupakan dengan sumpah. Tidak sah dengan tertulis, karena dengan lafaz melakukan dihar dengan digantungkan dengan waktu, menurut pendapat yang lebih sah adalah sah diharnya seperti sumpah. Tetapi kalau disamakan dengan talak, tidak sah. Seperti itu, Mas Fitri. Mas Fitri. Oke, baik. Ini kan udah pertanyaan yang kelima ya, Mas Iqmal. Gimana kalau kita, Mas Iqmal nih gantian nanya ke saya gitu tentang materi penjelasan Mas Helvikia, biar ada pergantian gitu. Oke, bisa ngecapin gitu ya. Oke, siap. Boleh. Saya setuju. Oke, Ya, baik. dari Mas Fikri, Baik. saya akan menanyakan. Pertama, adat kebiasaan Anda dapat ditetapkan sebagai hukum itu bagaimana, Mas Fikri? Yang dimaksud adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum itu seperti yang mendasari kaidah tersebut adalah contoh apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula di sisi Allah. Nah, maksudnya itu tentulah adat yang dijadikan sebagai hukum adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan sendirinya tidak yang termasuk ada di sini adalah hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan, tidak ada faedahnya sama sekali. Misal muamalah dengan riba, judi, saling tipu menipu, menyambung ayam dan sebagainya. Meskipun perbuatan tersebut telah menjadi adat, kebiasaan dan bahkan mungkin sudah tidak dirasakan lagi keburukannya. Nah, seperti itu Mas Iqmal pengertiannya. Cukup jelas, cukup dimengerti juga. Oke, terima kasih untuk Mas Fikri. Pertanyaan yang kedua, ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad itu maksudnya gimana ya? Nah, ini nih pertanyaannya nih. Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Ya, kita masuk penjelasannya dulu ya. Hukum hasil ijtihad itu terdahulu tidak batal lantaran adanya ijtihad yang datang setelahnya. Sehingga sahlah semua perbuatan yang dikerjakan atas dasar ijtihad baik yang sebelumnya maupun sesudahnya. Namun perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum asli ijtihad yang baru. Dengan demikian, karena yang pertama, nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad. Contoh, seorang sholat menghadap suatu arah yang dianggapnya sebagai kiblat. Kemudian, pada waktu masuknya waktu sholat, berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Seperti itu Mas Iqmal. Oke. Baik. Bisa dimengerti. Pertanyaan yang ketiga, maksud dari pengikut itu mengikuti. Maksudnya gimana ya? Maksud dari pengikut itu mengikuti itu
Seperti ini Mas Iqmal. Contoh, jual beli binatang yang sedang hamil, maka anak yang di dalam kandungannya itu termasuk dalam akad itu. Nah, maksudnya seperti ini Mas Iqmal. Mas Iqmal itu misalkan beli sapi yang bunting nih, yang sedang hamil pada saat kurban. Nah, Mas Iqmal nggak cuma akad dengan sapinya doang, tapi anak yang sedang dikandungnya itu Mas Iqmal juga akadin juga gitu, akad jual beli. Jadi maksudnya itu pengikut itu mengikuti. Nah, itu seperti itu Mas Iqmal. Oke, Ah, lanjut ya. Empat, oke, siap. tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harusnya dihubungkan dengan kemaslahatan. Itu bagaimana ya? Oke. Jadi ini masuknya itu ke dalam sebuah pemimpin ya Mas Iqmal. Jadi seorang imam itu ibarat kata seorang pemimpin terhadap rakyatnya haruslah dihubungkan dengan kemaslahatan. Contoh, penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat. Kenapa? Sekalipun sah, makmum di belakangnya karena hukumnya menjadi makruh, dalam hal ini penguasa harus benar-benar memperhatikan maslahat. Jadi pemimpin itu nggak boleh asal-asalan milih imam yang fasik. Bahwasannya sholat itu eh, jadi tidak memperhatikan maslahat gitu, tidak memperhatikan gimana perasaan rakyatnya gitu. Tapi tetap sholatnya itu sah gitu, Mas Iqmal. Jadi maksudnya. Siap, siap, siap. Nah, Pertanyaan kelima, oke, hukuman-hukuman baik. itu karena ada kesyubhatan, keraguan, semacam keraguan Nah, itu kayak gimana itu? hukuman itu gugur karena ada keraguan. Yang dimaksud itu suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindakan pelanggaran, maka tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman karena memvonis itu harus membutuhkan dalil-dalil yang valid. Contoh, syubhat-syubhat atau keraguan-keraguannya. Yang pertama, seorang menggauli seorang wanita yang ia kira istrinya karena kemiripannya, ternyata ia bukan istrinya. Termasuk pada subhat fi'il, subhat pada pelaku. Seperti itu Mas Iqmal. Jadi keraguan tersebut gitu yang membuat hukuman-hukuman itu gugur gitu Mas Iqmal. Siap. Oke, Oke, selanjutnya baik. Lanjut lanjutkan. nih ya, gantian ya. Saya nanya lagi ya. Gimana? Oke, Baik. Jadi seperti ini Mas Iqmal. Yang dimaksud mas kawin yang sudah ditentukan dan masih ditangani suami belum diterima oleh istri itu merupakan barang yang dijamin oleh suami berdasarkan akad ataukah dijamin sebagai barang yang diambil dari tangan istri. Jelaskan tuh Mas Iqmal gimana sih maksudnya? oke, saya akan menjelaskan di antara gurunya ini ada dua pendapat. Ya. Kalau yang dianggap sebagai barang yang dijamin akad tidak sah untuk dijual sebelum diterima. Sedangkan kalau dianggap di manuyadin atau hak milik si istri ini boleh dijual walaupun tidak di tangannya, Oh, walaupun tidak di tangannya gitu. langsung. Kalau Ya. mahar yang masih di tangan suami itu hilang atau rusak, maka harus diganti sesuai dengan mahar misil milik istri ini yang dikasih istri ini. Karena dijamin berdasarkan akad di mana akdin, tapi kalau dianggap sebagai barang yang diambil dari tangan istri di manu yakdin, maka harus diganti persis seperti wujud semula atau seharga mahar semula. Oh, Kalau seperti ada itu Mas wujud Iqmal. manfaatnya, Hmm. Oke. tadi oke ini masih bersangkutan dengan suami dan istri ya. Ya, baik. Jadi kalau mahar yang masih di tangan suami itu hilang atau rusak, maka harus diganti sesuai dengan mahar si istri tersebut ini. Karena dijamin berdasarkan akad di manu akdin, tetapi kalau di akad sebagai barang yang diambil dari tangan istri di manu yakdin, maka harus diganti persis seperti
wujudnya semula atau seharga mahar semula. Kalau ada manfaat yang ditimbul dari mas kawin yang masih di tangan suami, tidak menjadi tanggungan suami berdasarkan atas dimanul akad, tetapi suami harus menanggungnya pada istri berdasarkan dimanu ya, seperti itu. Oh, seperti itu Mas Iqmal. Oke, baik-baik. Lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya nih Mas Iqmal. Membahas tentang, sebentar, oke. Pertanyaan ketujuh. Iqomah itu mencabut jual beli terhadap orang yang menyesal. Adakah itu merupakan perbuatan jual beli atau merupakan jual beli? Ayo Mas Iqmal, gimana sih maksudnya iqomah mencabut jual beli gitu? Ya, saya akan menjelaskan. Ada dua pendapat. Misalnya kita membeli budak kafir dari penjual kafir, kemudian budak menjadi muslim dan penjual menghendaki ikolah itu. Kalau ikolah itu merupakan jual beli, tidak sah ikolah itu. Tetapi kalau ikolah itu dianggap sebagai pembatal jual beli, maka sah seperti kalau mengembalikan barang pembelian karena ada cacatnya. Kalau ikolah itu dianggap sebagai fasya, maka tidak perlu ijab kabul. Sedangkan kalau dianggap sebagai bai, jual beli, maka harus ada ijab kabul. Kalau ikolah diadakan oleh dua orang yang mengadakan jual beli barang yang dapat terjadi riba, yaitu emas, perak, dan makanan yang menguatkan, maka wajib saling mengambil barangnya tersebut pada saat masih dalam majelis kalau dianggap sebagai jual beli. Tapi kalau dianggap sebagai pembatalan, maka tidak wajib, seperti itu. Oh, seperti itu Mas Iqmal. Oke, cukup jelas, cukup jelas. Lanjutnya Mas Iqmal, kita masuk ke pembahasan berikutnya, menanyakan tentang pembahasan hutang. Apa pembebasan hutang itu apakah merupakan pengguguran hutang ataukah merupakan pemberian untuk dimiliki? Itu maksudnya seperti apa Mas Iqmal? Oke, saya akan menjelaskan hutang. Apakah merupakan pengguguran hutang atau apakah merupakan untuk dimiliki kita, ya kan? Ada dua pendapat. Misalnya pembebasan hutang yang tidak diketahui jumlahnya oleh orang tersebut yang membebaskan, maka di sini yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki, tidak sah penggugurannya. Sedangkan kalian memberi pembebasan tahu jumlah hutang, maka yang lebih sah adalah isko pengguguran. Demikian juga pembebasan hutang terhadap salah satu dari dua orang, maka di sini yang lebih sah adalah tamlik, pemberian untuk dimiliki, dan tidak sah ibroh. Juga kalau ibrohnya dikaitkan dengan sesuatu waktu atau keadaan tertentu, maka yang lebih sah adalah tamlik. Kalau disyaratkan adanya kobul, penerimaan barang tersebut, maka yang lebih sah adalah isko dalam tamlik, tidak disyaratkan adanya kobul. Seperti itu Mas Fikri. Oke, baik Mas Iqmal. Sangat jelas sekali pembahasannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Perbuatan yang meniadakan atau membatalkan perbuatan fardunya, bukan perbuatannya yang sunnah di awal. Perbuatan fardu atau tengah-tengah, maka batal fardunya, dan apakah sholat fardunya menjadi sholat sunnah atau batal? Mas Iqmal, jelaskan coba. Oke, saya akan menjelaskan mungkin singkat aja ya. Jika ada seseorang, apabila orang yang itu tersebut melakukan salat fardu, kemudian karena untuk dapat mengikuti salat jamaah, maka ia salam setelah 2 rakaat, maka salatnya sah dan menjadi salat sunnah. Demikian pula misalnya orang melakukan takbiratul ihram untuk salat fardu sebelum masuk waktu karena tidak mengetahui, maka salatnya sah dan menjadi salat sunnah. Jika seseorang apabila dalam melakukan salat fardu tadi dia sudah tahu bahwa aku nada salat jamaah, maka kalau dia membatalkannya, itu kemudian dia menukarkan fardu dengan yang lain atau untuk berpindah kepada salat sunnah dengan tanpa sebab dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik.
Lanjut nih Mas Iqmal ke pertanyaan 10. Wah, makin menarik juga sih pembahasannya. Sangat Selanjutnya, menarik. Saya suka banget dengan Anda, Lope. ya siap-siap. Tidak dipegangi suatu hukum yang berdasarkan pada don yang jelas salahnya bagaimana. Itu maksudnya apa sih Mas Iqmal? Dipegangi sesuatu hukum ya yang Iya. berdasarkan pada don yang jelas salahnya. Artinya don itu ialah persangkaan yang kuat atau sesuatu pendapat sebagaimana yang lebih cenderungnya kepada tetapnya atau benarnya daripada tindakannya. Jadi maksud kaidah ini adalah bahwa suatu keputusan hukum yang didasarkan pada don tetapi kemudian jelas sahnya. Bisa diulang ya. Misalnya, Ya. orang yang mengira dirinya suci dari hadas, oleh karena itu ia salat, akan tetapi ternyata kemudian bahwa perkiraannya itu tidak benar. Berarti sudah berhadas, maka salatnya tidak sah. Yang kedua, orang yang menduga waktu sholat telah masuk, oleh karena itu salat akan tetapi ternyata bahwa dugaannya itu salah. Berarti waktu sholat belum tiba, maka sholatnya tidak sah. Ada lagi, orang yang menyangka air suci, kemudian berwudu, tetapi ternyata kemudian bahwa air itu tersebut mutanajis, maka wudunya tidak sah. Orang yang salat berjamaah mengira Gitu. imamnya bagus bacaannya, ternyata bacanya sangat jelek, maka sholat jamaahnya tidak sah. Yang terakhir, jika seseorang yang mengira saat berbuka puasa telah tiba, oleh karena itu dia berbuka, namun ternyata belum tiba, maka batal puasanya. Seperti itu. Oh, seperti itu Mas Iqmal. Baik. Jelas, penjelasan zona itu sangat jelas. Baik. Lanjut nih ke pertanyaan yang ke-11. Kita lanjut nanya aja nih ya ke Mas Iqmal. Bahwasannya makin lama makin penasaran aja nih pertanyaannya. Penjelasannya itu sangat detail Insya gitu. Allah saya akan sanggup untuk menjawabnya. Baik. Lanjut nih Mas Iqmal. Pertanyaan yang ke-11. Sunnah itu telah longgar daripada fardu. Itu maksudnya apa itu Mas Iqmal? Sunnah itu telah longgar daripada fardu. Nah, iya. Saya akan menjelaskan. Jadi itu salah satu suatu perbuatan yang disyariatkan sebagaimana perbuatan sunnah. Pelaksanaannya lebih longgar daripada perbuatan yang disyariatkannya sebagai perbuatan yang wajib. Oleh karena itu dalam tidak wajib dengan berdiri, tidak wajib menghadap kiblat bila dilakukan dalam perjalanan, tidak wajib memperharui tayamum dalam beberapa sholat, serta tidak wajib memperharui ijtihadnya dengan kiblat. Sedangkan kali sholat fardu semua itu wajib. Juga tidak wajib berniat puasa pada waktu malam dalam puasa sunnah. Seperti itu, sunnah itu telah longgar. Oke, paham. Oke, baik Mas Iqmal. Mau nanya nih Mas Iqmal, bagaimana barang yang berusaha menyegarkan suatu yang sebelum waktunya menanggung akibat tidak mendapatkan suatu jelaskan. Maksudnya apa tuh? Tidak barang siapa yang menunggu akibat tidak mendapatkan sesuatu. Yang menanggung akibat mendapatkan sesuatu seperti apa itu? Saya akan menjelaskan ini lebih bersifat sebagai peringatan agar orang tidak tergesa-gesa ya kan melakukan sesuatu perbuatan atau suatu tindakan dalam rangka untuk mendapatkan haknya sebelum waktunya, sebab akibatnya dapat merupakan kegagalan. Salah satunya semisalnya dalam masalah waris, karena salah seseorang anggota ahli waris tergesa-gesa untuk mendapatkan harta warisannya, kemudian membunuh terhadap orang yang akan meninggalkan waris, maka akibatnya si pembunuh itu tidak boleh mendapatkan harta warisannya. Seperti itu. Nah, ada lagi
seseorang yang tergesa-gesa melakukan sholat atau berbuka puasa sebelum waktu atau saatnya tiba, maka sholat dan puasanya batal karena dia tergesa-gesa. Ya. Oh, Ada lagi yang pakai semacam kayak baik, baik. Homer, atau kalau berubah menjadi colok itu dengan sendirinya maka hukumnya menjadi halal. Namun kalau berubahnya menjadi cekak itu karena diberi sesuatu maka hukumannya tetap haram. Sebagian ulama menyempurnakan sunan ini, barang siapa yang berusaha menyegarkan sesuatu sebelum waktunya dan tidak untuk kemaslahatan terhadap kekalnya sesuatu itu akan menerima akibat dan mendapatkan sesuatu seperti itu. Oh, seperti Seperti itu Mas Iqmal. itu. Nah, lanjut nih masuk ke pertanyaan yang ke-13 Mas Iqmal. Saya tuh Ya, penasaran gitu. Yang dimaksud yang sudah diperbesar tidak dibesarkan. Itu maksudnya apa sih Mas Iqmal? wah itu gimana ya? Diperbesar, diperbesarkan lagi. Oke, Iya. jika seseorang apabila suatu perkara sudah dibesarkan atau ditinggi-tinggikan semacam hukumannya sampai pada hukum yang tertinggi, maka tidak dapat ditingkatkan lagi atau ditambah diperbesar dengan hukum yang di bawahnya. Sepertinya semacam membasuh najis karena jilatan si anjing tersebut ini membersihkan najis yang sudah sangat besar, yaitu sebanyak 7 kali, dan yang sekali dengan debu. Untuk itu maka tidak disunahkan membasuhnya masing-masing 3 kali seperti yang disyaratkan pada membasuh pada waktu bersuci yang lain, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, baik Mas Iqmal. Mas Iqmal nih kan kita menanyakan 15 soal nih ya. Sisa 2 soal lagi. Apakah Mas Iqmal mau ditanyakan lagi? Apa Mas Iqmal mau nanya dulu nih ke saya nih? Gimana? Boleh, saya bertanya lagi untuk antum, Mas Fikri. Oke, baik, Pertanyaan baik. yang keenam, apakah sudah siap menjawabnya? Wah, sudah siap dong Mas Iqmal. Oke, pertanyaan yang keenam ya. Ya, baik, baik. Bagaimana yang menjaga sesuatu hukumannya sama dengan apa yang dijaga? Itu kayak seperti apa yang dijaga? Udah kayak ini ya, pacar kita itu yang harus dijaga. Kayak gimana itu? Waduh, bukan seperti itu Mas Iqmal. Maksudnya itu seperti ini Mas Iqmal. Yang menjaga sesuatu hukumnya sama dengan apa yang dijaga. Nih, kita kasih contoh satu deh Mas Iqmal. Contohnya, wajib mencuci Boleh, sebagian boleh. leher dan kepala ketika mencuci muka. Sebagian lengan atas sampai siku-siku, mencuci sebagian mata, kaki dalam wudhu. Nah, jadi kalau misalkan kita wudhu, itu jangan sebagian Mas Iqmal. Jadi langsung sampai leher. Begitu juga dengan tangan kalau Keseluruhannya wudhu. ya. Iya, Jadi harus sampai ini, apa, dengkul. Gitu Mas Iqmal. betulnya. Gitu, jadi harus tetap terjaga. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Salat makmun di belakangnya orang yang berhadas yang tidak diketahui keadaannya. Apabila kita katakan salatnya sah, maka salatnya itu merupakan salat jamaah ataukah sendiri. Itu bagaimana ya jelasnya? Nah, Mas Iqmal, itu tuh sebenarnya ada 2 pendapat nih Mas Iqmal. Di antara furu dan kaidah ini adalah yang pertama, seandainya imam yang demikian itu dalam sholat Jumat dengan jumlah jamaah yang cukup, walaupun setelah dikurangi dengan seseorang yaitu imam, maka menurut pendapat yang lebih sah, sholat Jumat yang demikian itu adalah sah. Dan karenanya juga mendapatkan fadilah Jum'ah. Nah, yang kedua, seandainya imam lupa bahwa ia telah berhadas atau makmumnya yang lupa tentang hadas imamnya gitu. Kemudian ingat dan memisahkan diri sebelum salam. Maka kalau dikatakan sholat Jum'ah, maka hendaklah makmum bersujud sahwi karena lupa imam. Bukan karena kelupaan mereka makmum. Pendapat bahwa sholat mereka sholat Jum'ah adalah pendapat yang lebih soheh. Kalau makmum mendapatkan imam yang sedang ruku, kemudian mengikuti pasbuk, kemudian mengetahui tentang hadasnya imam, seperti itu juga Mas Iqmal gitu.
Boleh. Tadi Nah, Mas pertanyaan Iqmal, gini ketujuh. Mas Iqmal. Yang tadi kan itu sebelumnya pertanyaan nomor 8 itu kan sepertinya kayaknya Mas Iqmal belum buat nih kayaknya. Nah, tadi itu sedikit ada mungkin saya ngasih masukan nih Mas Iqmal. Saya mau membahas tentang halangan yang datang kemudian apakah dia seperti bercampur dengan yang halangan atau tidak, dalam hal ini berapa khilaf gitu. Boleh nggak Mas Iqmal nanya seperti itu ke saya? Masuk ke pertanyaan 8. Boleh. Saya jelasin ya Mas Iqmal ya. Iya. Oke. Nah, di antara furu yang ada di dalam faedah ini, contohnya menambah air sehingga menjadi banyak terhadap air yang mustakmil. Sembunyinya orang istiqdoh di tengah-tengah menjalankan sholat. Martadnya orang yang sedang ihram, niat maksiat dalam berpergian taat, maka hukum air menjadi suci dan dapat mensucikan, sholatnya batal. Demikian juga ihramnya, dan tidak ada rukhsah bagi musafir yang demikian. Seperti itu Mas Iqmal. Nah, ada contoh lain nih. Datang air di tengah-tengah sholatnya, orang bertayamum, melakukan maksiat tengah perjalanan, niat berdagang, setelah membeli barang-barang yang semula tidak dimasukkan untuk berdagang, maka hukumnya sholat tidak batal bagi musafir, tetap dalam rukhsah. Sedangkan bagi pembeli barang, kewajiban zakatnya tidak dihitung mulai dari waktu pembelian barang-barang, tetapi dari saat adanya niat berdagang. Seperti itu Mas Iqmal. Jadi ini sangat bagus sekali penjelasannya gitu. Oke, jelas nggak Mas Iqmal? Jelas. Oke, lanjut Mas Iqmal. Mau nanya apa lagi? Pertanyaan ke-9 ya. Maksud dari Oke. rukro itu tidak ada kaitannya dengan maksiat, itu kayak gimana? Seperti apa Mas Iqmal? Bisa diulang pertanyaannya? Maksud dari rukro tidak ada kaitannya dengan maksiat, itu bagaimana? Nah, rukhsah yang diberikan adalah karena adanya sebab. Namun apabila sebab itu ada kaitannya dengan perbuatan maksiat atau perbuatan haram, maka rukhsah seperti ini tidak diberikan. Dengan kata lain, pada perbuatan maksiat itu tidak diberikan rukhsah. Berpergian untuk melakukan maksiat tidak diizinkan untuk mengkosor dan menjamak sholat. Sedangkan kalau berpergian karena Allah, maka diperbolehkan. Seperti itu Mas Iqmal. Oke, dilanjut ya. Pertanyaan nomor 10. Baik, lanjut. Maksudnya tidak dikaitkan dengan ragu-ragu. Wah, gimana itu? Baik. Artinya seperti ini Mas Iqmal. Apabila orang ragu-ragu tentang dibolehkannya kosor, maka ia wajib menyempurnakan sholatnya dengan menyempurnakan sholatnya. Karena menurut kaidah asal, ibadah itu harus dikerjakan secara sempurna. Demikian juga bagi mereka yang ragu-ragu akan mengubah atau akan mubah mengusap sepatu, wajib membasuh kedua kakinya. Karena yang asal adalah membasuh, mengusap adalah rukhsah. Dengan syarat-syarat, apabila tidak yakin terhadap syarat-syarat, maka kembali kepada asalnya, yaitu fardu untuk membasuh. Seperti itu Mas Iqmal. Oke, boleh. Nah, Yang ke-11, pengertian oke. rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap apa yang timbul dari hal tersebut. Itu penjelasannya kayak gimana ya? Pengertiannya dulu ya Mas Iqmal. Yang dimaksud itu artinya apabila seorang telah rela dan menerima sesuatu, maka ia harus menerima segala akibat dari sesuatu yang telah ia ridhoi. Yang berarti menerima segala resiko akibat penerimaannya. Contoh, orang membeli barang yang sudah cacat karena memang itu keinginannya, maka dia harus rela terhadap semua keadaan akibat kecacatan tersebut Mas Iqmal. Seperti itu. Oke, boleh. Hmm. Lanjut deh, pertanyaan ke-12. Oke. Perkataan tidak bisa dinisbatkan, dikaitkannya dengan orang yang diam, itu semacam apa? Apakah dia diam itu semacam menghanyutkan? Oke, baik.
kaidah ini adalah perkataan Imam Syafi'i, Mas Iqmal. Dan berdasarkan kaidah ini, maka diamnya seorang tidak menempati kedudukan sebagai orang yang berbicara. Diamnya janda waktu diminta izin untuk dikawinkan tidak berarti memberi izin. Pengecualian dari kaidah ini ialah diamnya gadis waktu diminta izin untuk dikawinkan, maka diamnya termasuk izinnya. Seperti itu, Mas Iqmal. Boleh dong, berarti kalau misalnya kita mau nikah sama janda itu diam berarti dia mau itu. Tidak dong, kalau janda kan berarti tidak memberi izin kalau dia diam. Kecuali kalau Mas Iqmal ingin menikahi perempuan. Nah, perempuan itu diam. Itu tandanya diizinkan. Seperti itu, Mas Iqmal. Itu Kalau menurut misalnya kaidah Imam Syafi'i. Cewek itu diam berarti dia suka sama gue gitu. Nah, itu mungkin jawabannya iya, Mas Iqmal. Seperti itu. Pemahaman. Yang 13 nih. Pemahaman mengenai sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak keutamanya, itu bisa dijelaskan oleh Mas Fikri? Baik. Contohnya yang pertama, sholat witir dengan cara diputus-putus lebih utama dibandingkan dengan secara disambung. Sebab dengan putus-putus akan bertambah niatnya, takbir dan salam. Yang kedua, sholat sunnah dengan berdiri lebih utama daripada dengan duduk. Dan dengan duduk lebih utama daripada berbaring. Seperti itu, Mas Iqmal. Oke, jadi boleh. berdiri daripada duduk. Gitu. Baik. Utamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri lebih baik daripada yang dikaitkan dengan tempatnya. Itu kayak gimana itu? Baik. Pensyarah kitab Al-Muhadzab berkata, segolongan dari penggolongan kami, Syafi'iyah, menegaskan bahwa kaidah ini adalah penting. Dan kaidah ini dipahami dari perkataan ulama-ulama terdahulu, Mas Iqmal. Di antara hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah ini adalah yang pertama, sholat fardu di masjid lebih utama daripada di luar masjid. Tetapi sholat di luar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama daripada sholat di masjid tanpa berjamaah. Sebab berjamaah adalah berkaitan dengan zat ibadah sholat. Seperti itu, Mas Iqmal. Oke. Sangat jelas. Dimengerti juga. Pertanyaan terakhir nih untuk Mas Fikri ini ya kan, pasti sangat tunggu ya kan? Siap, Mas Iqmal. Apa yang telah ditetapkan menurut syarak? Apa yang telah ditetapkan menurut syarak didahulukan daripada apa yang wajib menurut syarak? Nah, yang dimaksud itu ketetapan yang berasal dari syarak harus didahulukan pengalamannya daripada ketetapan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia. Sehingga karenanya tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang wajib. Seperti nazar berpuasa Ramadan. Atau nazar sholat fardu dan sebagainya. Demikian pula apabila seorang suami berkata pada istrinya, saya talak kamu dan kepadamu akan saya berikan uang 10.000. Saya masih ada hak untuk merujuk kepadamu. Perkataan memberi uang 10.000 sebagai 10 itu sebagai syarat untuk rujuk adalah gugur, sebab pada hakikatnya syarat telah menetapkan akan hak, yaitu rujuk. Mengadakan perjanjian kemerdekaan terhadap hamba perempuan yang telah mendapatkan anak karena dikumpuli tuannya adalah tidak sah, karena syarak telah menentukan dia akan dengan sendirinya mereka kalau tuannya mati. Tidak perlu lagi tadbir baginya. Seperti itu, Mas Iqmal. Pertanyaan terakhir. Gitu. Nah, kembali lagi. Terima kasih kepada saya mau nanya nih, Mas Iqmal. Oh iya, saya masih ada ya. Dikira saya udah selesai loh. Aduh. Oh, belum dong. Boleh nih ya. Oke. Ya. Gimana sih supply nih? 14. Saya mau nanya nih Mas Iqmal. Sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu tidak boleh dijadikan objek
perbuatan tertentu yang lain. Itu maksudnya seperti apa sih? Jadi sebagaimana yang tersebut itu objek yang perbuatannya tertentu, namun tidak boleh dijadikan objek perbuatan yang tertentu yang Tertentu lainnya. lainnya. Jadi Iya. apabila ada sesuatu yang sudah menjadi objek akad, tidak boleh dijadikan objek akad lain karena objek itu lebih terkait dengan akad yang pertama. Kita mengenai objek. Iya, baik. Semisalnya contohnya ya. Iya, baik. Jadi jika tidak boleh barang yang sudah dijadikan jaminan suatu hutang, mungkin dijadikan jaminan hutang itu yang lain. Juga orang yang sudah kontrak dengan suatu perusahaan tidak boleh mengadakan kontrak kerja lagi pada waktu yang sama seperti itu. Baik, Mas Iqmal. Pak, ini nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih sepertinya nih kayaknya nih. Saya mau nanya nih Mas Iqmal yang terakhir. Cepat-cepat, saya capek nih, saya belum makan nih jujur. Waduh, sabar dulu. Saya masih penasaran nih sama satu hal nih. Sesudah barang dipinjam atau sesudah barang pinjaman untuk barang gadai dipegang oleh pemberi gadai, apakah orang yang mempunyai barang meminta kembali barang tersebut? Itu maksudnya gimana sih Mas Iqmal? Ya, saya akan menjelaskan ini sangat panjang ya kan. Oke. Jadi jika seseorang barang yang dipinjamkan itu, kalau barang tersebut dianggap sebagai barang pinjaman, maka boleh atau dapat diminta kembali. Tetapi kalau sebagai barang jaminan, itu tidak dapat diminta kembali. Inilah yang lebih sah. Kalau barang tersebut sebagai jaminan, maka yang mempunyai barang, pemberi pinjaman disyaratkan mengetahui jenis dan banyaknya hutang. Tentu kalau sebagai jaminan maka tidak menjadi syarat. Jika apakah bagi pemberi pinjaman itu barang yang mempunyai hak untuk memaksa meminjam atau membatalkan gadainya, maka harus dilihat dahulu sebelum meminjam seperti itu. Kalau barang tersebut Gitu. dianggap sebagai barang jaminan tidak boleh, tetapi kalau dianggap sebagai barang jaminan ya itu boleh. Jika apabila barang rusak di tangan pemberi gadai, maka yang menggantikannya harus menanggung karena sebagai barang pinjamannya itu. Tetapi kalau dianggap sebagai barang atau jaminannya, maka tidak ada yang harus mengganti barang tersebut, baik yang menggadaikannya maupun yang menerima gadai. Dan pendapat yang lebih sah adalah menggadaikan yang harus menanggung barang yang rusak tersebut. Seperti itu, Mas Dikti. Oke, siap Mas Iqmal. Wah, jelas sekali itu. Pertanyaan yang terakhir pembahasannya sangat mantap. Mantap, oke. Oke, siap Mas Iqmal. Kali lagi saya terima kasih kepada Mas Fikri untuk jawabannya. Siap. Mantap banget jawabannya itu. Oke, terima kasih juga kepada Mas Iqmal nih yang udah mau bertanya-tanya juga. Ya walaupun pertanyaannya 15 seperti itu kan, cuma kan pembahasannya juga kan saya menjelaskan sangat jelas juga nih Mas Iqmal gitu kan, biar nggak penasaran lagi. Gitu. Ya. Baik, oke. Jawaban sahabat saya ini masih kurang tepat. Mungkin mohon maaf, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami berdua, dari Iqmal dan Fikri. Azza wa ana wa yanfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.